Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, eh, penilaian program PLS, di mana kami kelompok 4 akan mempresentasikan eh, eh, makalah materi, yaitu ketepatan dalam pengelolaan data atau analisis data kuantitatif dan kualitatif, di mana materi ini yaitu materi pertemuan 12 dalam mata kuliah penilaian program PLS, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 4 orang, di mana saya sendiri sebagai moderator, Siti Winda Adriani, ada Viola Apriliani, Fauza Nabila, dan Nadila Permatasari, di mana pembaca materi saat ini yaitu Viola, Fauza, dan Nadila. Eh, Kepada Viola, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang teknik analisis data kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data, yang dimana reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang kompleks dengan mengidentifikasi dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Langkah ini penting dalam mengurangi dimensi kumpulan data yang besar, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data. Teknik yang digunakan dalam reduksi data antara lain yang pertama itu ada agregasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber atau variabel untuk menciptakan tampilan yang lebih komprehensif. Yang kedua itu ada transformasi data, yang dimana transformasi data ini mengonversi data dari satu format ke format lain untuk meningkatkan analisis, misalnya dari kategorikal ke numerik. Yang ketiga itu ada pemfilteran data yang dimana menghapus outlier atau titik data yang tidak relevan untuk meningkatkan kualitas. Data yang efektif dapat membantu identifikasi pola, tren, dan korelasi sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Teknik tampil data yang umum meliputi yang pertama itu ada bagan batang, yang dimana membandingkan data kategorikal di berbagai kelompok. Yang kedua itu ada histogram, yang dimana menampilkan distribusi suatu variabel kontinu. Contohnya, Anda memiliki data tentang tinggi badan 1.000 orang. Anda dapat mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori tinggi badan, pendek, sedang, dan tinggi. Kemudian Anda membuat tabel frekuensi untuk melihat distribusi jumlah orang di setiap kategori. Selanjutnya, Anda menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata atau median, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul untuk memberikan gambaran umum tentang data tinggi badan tersebut. Sekian paparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Viola Apriliani telah membaca materi analisis data kuantitatif. Selanjutnya yaitu pembaca materi kedua yaitu Fauzan Nabila. Kepada Fauzan Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu display data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Display data menampilkan data secara visual, dapat membantu dalam memahami pola, tren, dan hubungan dalam data. Beberapa cara untuk display data antara lainnya, yang pertama itu ada grafik batang atau histogram, yang kedua diagram T, yang ketiga scatter plot, dan yang keempat box plot. Contohnya itu dari data tinggi badan yang sama dapat membuat histogram untuk menampilkan frekuensi tinggi badan dan kelompok-kelompok tertentu. Ini akan membantu kita melihat distribusi dan pola tinggi badan secara visual. Kita juga bisa membuat diagram T untuk menunjukkan proporsi relatif dari setiap kategori tinggi badan.
Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya, moderator. Terima kasih Fauza telah membacakan materi yang kedua yaitu display data. Selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu verifikasi data, yaitu dibacakan oleh Nadila Permatasari. Kepada Nadila dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang verifikasi data. Di mana verifikasi data adalah proses untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Jadi langkah ini penting untuk mencegah kesalahan dan bias yang dapat membahayakan validitas temuan. Teknik yang digunakan dalam verifikasi data antara lain yaitu yang pertama ada validasi data. Validasi data yaitu memeriksa kesalahan, ketidakkonsistenan, dan nilai yang hilang pada data. Yang kedua ada kontrol kualitas data, di mana memantau proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Yang ketiga yaitu replikasi data. Replikasi data yaitu mengulangi analisis menggunakan metode atau kumpulan data yang berbeda untuk memverifikasi hasilnya. Contohnya seperti setelah menampilkan data, kita ingin memverifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara lain badan laki-laki dan perempuan. Jadi kita dapat melakukan uji tersebut untuk sampel independen untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tinggi badan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik. Ini juga melibatkan perhitungan nilai T dan P value untuk menentukan apakah hasilnya melebihi ambang batas signifikansi yang telah kita tentukan tadinya. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi ketiga dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadila telah membacakan materi ketiga. Sekian pembacaan materi dari Nadila tadi. Saya sebagai moderator dapat menyimpulkan dari materi ini yaitu analisis data kuantitatif merupakan komponen penting dalam proses penelitian ilmiah. Dengan memahami pentingnya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, penelitian dapat memastikan kualitas validitas semuanya. Penerapan teknik-teknik ini secara efektif dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di berbagai bidang. Eh, sekian, sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.